Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aleno Murtado dari kelas 5C Teknik Informatika. Saya ingin mewawancara salah satu pelaku usaha UMKM di bidang makanan, yaitu kuliner, yaitu dengan Ibu Nurul. Kenal diri kah? Nama saya Nurul Hikmah Ramadhani, selaku owner dari Atars Cake dan Catering. Nah Bu, kalau boleh tahu, ini Atars Cake ini berdirinya sejak kapan ya? Kalau Atars Cake ini berdiri sejak tahun 2014 di bidang kuliner dan kue-kue tradisional. Ya, di bidang kulinernya catering, kue-kue tradisionalnya seperti jajanan-jajanan pasar. Ya. Nah kalau boleh tahu itu pelanggannya dari siapa saja ya Bu? Kalau untuk pelanggan di masa sekarang ini umum sepertinya ya, masuk ke semua kalangan. Ya. Ke semua kalangan. Nah Bu, kalau dalam menjalankan usaha kuliner ini ada nggak kendalanya kira-kira? Kalau kendala itu pasti ada. Di bidang apapun, pekerjaan apapun pasti ada. Kalau di bidang kuliner ini kendalanya satu, kadang naik turunnya harga bahan baku. Terus keinginan dari konsumen itu kan pasti beda-beda. Kitanya juga harus pandai-pandai untuk menyesuaikan requestan dari pelanggan. Ya harus kekinian lah. Ada masanya kekinian, ada juga flashback suka makanan yang dulu-dulu. Terus kadang ada konsumen yang hit and run, pesan tapi tiba-tiba ngilang. Itu kendalanya tuh. Termasuk iyalah. Terusnya kadang kita menyediakan bahan baku terlalu lama, sedangkan pesanan belum masuk, maka takutnya kan expired atau apa, seperti tepung atau apa gitu. Jadi mengucapkan ini ya termasuk banyak kendalanya juga, tapi kalau karena dikerjakan karena hobi, jadinya menyenangkan. Nah Bu, bagaimana cara memasarkan produk usaha kuliner Ibu itu? Kalau untuk sistem pemasarannya bisa melalui online dan kebanyakan juga dari mulut-mulut. Yang paling gencar itu yang via online, dari WhatsApp, DM, Instagram, dari Facebook sangat membantu dalam pemasaran di bidang kuliner sama catering ini, cepat dia naik. Kok boleh tahu IG-nya apa ya Bu? IG-nya apa ya Bu? Instagramnya Atars Cake. Atars Cake ya. IG-nya. Facebooknya Nurul Hikmah Ramadhani. Nah Bu, bagaimana cara menghadapi persaingan usaha sesama di bidang kuliner? Kalau tentang persaingan usaha, tentunya satu, di zaman sekarang ini nggak melulu itu aja produknya, terutama apalagi pasar di era milenial ini kan kebanyakan kekinian. Nah, anak-anak di zaman sekarang tuh sukanya yang terbaru. Seperti kayak kita adain minuman ya, di era sekarang lah, zaman sekarang ini. Terus untuk makanan tuh kan seperti cake juga lagi naik-naiknya ya kan. Nah, makanan juga cateringnya kita ikutin lah pasaran di zaman sekarang ini. Gitu. Nah Bu, pertanyaan terakhir ini, tips bagi usaha pemula itu apa aja Bu? Tips untuk pemula, satu, kita harus benar-benar tahu passion kita di mana. Nggak bisa asal dalam menjalankan setiap usaha ataupun bisnis. Kalau kita menjalankan bisnis menurut ego,
aku pengen usaha tapi passion aku nggak di sini, itu nggak akan jalan. Tapi kalau kita mau menjalankan usaha dibarengi dengan hobi, niat, itu insya Allah bakal langgeng. Terus apalagi kalau udah punya skill otodidak, nah itu nggak perlu belajar mahal-mahal lagi, jalanin aja, nggak usah menyerah, ulet. Terus sekali lagi jangan takut sama persaingan pasar di era milenial ini. Kedepannya ikuti aluran, ikuti arus aja. Jadi intinya itu ya Bu, apa itu harus passion, jadi dia harus suka dulu di bidang Tahu, itu. iya, Ya. harus tahu dulu di Iya. bidang apa. Nggak bisa asal-asalan terjun di dunia catering atau apa kayak fashion, nggak bisa. Kalau nggak ada hobi di situ, nggak ada ketertarikan di situ, Anda susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adel. Nama saya Ditya Rwanda dari Prodi Teknik Informatika, Kak. Di sini saya akan mau mewawancarai Kakak. Oh iya, boleh. Kan? Oh, boleh. Dengan Kuliner dengan siapa, Kak? Kalau Kak Ika. Oh, Kak Ika. sekian saya betul saya wassalamualaikum Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Iya. Saya mau wawancarai Kakak. Ah, boleh. Terus? Sekarang ya. Iya. Pertanyaan untuk wawancara hari ini, Kak. Kapan usahanya dimulai, Pak? Kalau untuk cabang Apotik Dunia Sehat Tanjung Raya ini udah mau setahun nanti. Udah mau setahun ya, Iya, Kak? ya? udah setahunan. Bulan 11 setahunan. Apa nama dari apotik ini, Kak? Apotik Dunia Sehat Tanjung Raya. Apotik ini. Dunia Sehat. Ya, Tanjung Raya. cabang ketiga. Oh, cabang ketiga ya, Kak ya? Iya. Kebetulan saya di sini sebagai penanggung jawab sih. Jadi pemiliknya itu ada di Apotik Pusat Dunia Sehat Adi Sucipto. Iya. Ada berapa apoteker yang bekerja di sini, Kak? Oke, di sini ada 2 apoteker. Yang satu apoteker pagi itu Mbak Erna, yang kedua apotekernya yang malam itu Yoga. Iya. Jadi ada 2 apoteker, ada 2 bidan, 1 perawat, sisanya SMK Kesehatan, farmasi. Yang lainnya magang gitu ya? Bukan, farmasi, lulusan farmasi. Farmasi. Iya, jadi nakes semua di sini. Tenaga kesehatan. Kalau boleh tahu mengapa Kakak memilih mendirikan apotek ini? Gini, sebelumnya sih memang karena ditugaskan di sini ya. Karena kan sebelumnya di cabang. Lokasinya kan memang strategis nih, dekat sama rumah sakit Yarsi. Iya, betul, Kak. Kayak gitu kan. Jadi membantu resep-resep kan. Nanti resep dari rumah sakit yang nggak ada, nanti kan bisa tembus di sini. Lumayan sih. Jadi lokasinya memang strategis, makanya jadi di sini. Aku tepi jalan dekat rumah Iya, sakit. betul. Ada lagi? Bagaimana menghadapi persaingan sesama apotek, Kak? Persaingannya dari segi harga, kualitas barang, terus menjaga keramahan kali ya, seramah mungkin dengan pasien. Kalau pasiennya ramah, kalau kitanya ramah, kitanya memberikan yang terbaik, pasti pasien bakal balik lagi sih. Itu poinnya. Dijelasin nih obat-obatnya. Nanti keluhannya sesuai dengan keluhan kan. Nanti kalau misalnya pasien sembuh, ngerasa cocok dengan obatnya, pasti bakal balik lagi ke sini kan, dengan harga yang bersaing dan obat yang berkualitas. Apalagi? Kalau boleh tahu, apa saran bagi Kakak untuk para pengusaha pemula, Kak? Kalau untuk pengusaha pemula, pada intinya ini gini sih ya, maju terus pantang mundur sih. Jadi kalau baru awal-awal itu kan memang masih masa-masa kayak perkenalan gitu kan ya. Jadi kalau masih sepi atau apa, ya jangan langsung tutup aja usahanya kayak gitu kan. Jadi cari nih gimana peluangnya supaya usaha kita masih bisa terus bersaing kan. Karena kan apotek ini kan banyak. Jadi kita harus punya nilai value kan. Gimana supaya nanti kedepannya bisa tetap ramai, kayak gitu. Intinya terus semangat, maju terus. Jangan pantang mundur, Kak ya? Iya. Udah lagi? Oke, sudah ya. Terus? Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya Restu Anugrah, mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak dari Prodi D3 Teknik Informatika. Nah, izin Kak, saya ingin mewawancarai Kakak tentang usaha apa? Bengke. Ya, jangan disebut. Nama Kakak siapa? Sri. Sri. Kalau boleh tahu, usaha ini mulainya kapan? Bulan Juli. Terus cara memasarkannya? Iya, Instagram, terus WA, terus ini sih kalau saya sih pribadi itu lebih ke mut ya, dari orang ke orang gitu. Jadi mereka yang minta order karena saya mau ngasihinnya lewat teman dari teman-teman kerabat sekitar, terus teman dari adik saya gitu, dari anak kampus gitu. Mereka cobain, mereka suka, terus mereka sharing ke kawan-kawan yang lain. Saya cobain gitu. Kalau target konsumennya? Target konsumennya sebenarnya semua usia, cuma karena memang prinsipnya ini tuh lebih ke fancy ya, frekuensi dan modern, jadi memang itu sekitar usia remaja lah, remaja sampai dewasa sih. Kalau modalnya berapa? Kalau modal itu depend sih, tergantung ya. Tergantung dari ini kan jenis usahanya sesongol ini kan, sokol kayak gini kan banyak jenisnya ya tabnya. Kalau untuk yang perkiraan seperti ini kita jangkau 50 juta kan. Kita catat. Pernah nggak sih Kak bikin stand di event-event gitu? Belum pernah. Pernah. Nah, jadi ini pertama kalinya pemasaran di sini baru pertama kali. Terus penghasilan Kak? Penghasilan per bulan? Kalau kita omset aja ya, cara omset ya, terus kita 30 jutaan. 30 jutaan per bulan. Terus motivasi lah Kak buat kami yang belum pernah menjalankan usaha apa tuh? Jangan takut, harus berani, terus harus jujur. Saya ini awalnya nggak pernah usaha, ini usaha pertama saya. Saya dulu basicnya dari tambang, terus saya kena PHK. Nah, karena itu kan PHK, terus saya dapat alhamdulillah dapat pesangon, saya bangun ini gitu. Dari apa ya, hobi sih, lebih ke hobi karena saya suka bikin kue dan lain-lain. Akhirnya saya coba trial dan segala macamnya, ya udah berdiri kayak gini. Untuk pesan anak muda yang mau buka usaha, jangan takut akan pernah terkenal oleh modal. Jangan pernah, banyak 1001 cara untuk dapat bisa bangun usaha sendiri gitu loh. Dan jangan pernah menyerah juga ya. Boleh berhenti tapi nggak boleh stop. Boleh berhenti untuk istirahat tapi nggak boleh stop. Gitu. Kita aja sih. Mungkin itu saja Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bintung Karna Sution dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan D3 Teknik Informatika. Untuk Bapak dengan nama siapa? Juliadi. Juliadi. Di sini apakah kami boleh mewawancarai Bapak? Oh, boleh, silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama, kapan berdirinya usaha ini, Pak? Kalau berdirinya sekitar tahun 2014 di sini, di rumah ini. Tapi kalau memulai servis memang dari kelas 3 SD udah mulai ngotak-ngatik. Untuk modal, Pak? Kalau modal sih nomor 2. Asal ada 100.000, 200.000 cukup. Yang penting ilmunya, menguasai ilmu tekniknya.
Terus untuk alat-alat bapaknya boleh di Boleh. apa-apa saja? Ini obeng Ya. untuk membuka TV. Nah, ini untuk buka paut yang kecil. Ini tang. Untuk baut yang bandel. Ya. Kalau ada kabel yang cacat, diisolasi. Terus ini timah. Nah, cuma timah ini udah berantakan karena Biasanya kotak itu untuk apa nih Pak? pecah. Ini untuk nempel kabel. Ini multi. Mungkin ada yang belum tahu penggunaannya. Hanya ini antara kalau ukur alat tinggal di begini kan aja. Untuk ngecek Tahu kan? listrik ya Pak? Nah, terus nah, ini soldernya. Ini untuk nyedot timah. Kalau ada yang mau dilepas, sedot. Nah, ini untuk motong kabel. Atau motong komponen. Nah, terus ini untuk buka yang berbentuk kunci 10, 8, 12. Nah, itu saja. Kendala apa selama usaha Bapak? Apa aja kendala? Kalau kendala masuk gimana, rusaknya Atau mungkin Bapak kekurangan alat atau dari pelanggannya sendiri? Enggak ini. kalau alat kita nyediakan sendiri. Alhamdulillah udah tersedia semua ya Pak. Nah, kalaupun ada yang kurang, tinggal beli di Nusa Indah. Kan perlu dicatat nomornya. Apa yang rusak, nanti itu dicatat, nanti dibeli sesuai dengan kode ya. Gitu. Jadi selama Bapak usaha, apakah ada barang misalnya yang tidak bisa Bapak kerjakan? Ada, Oh, terus Bapak kembalikan lagi ya? kembalikan. Apa biasanya kerusakan pelanggan Pak? Kalau Yang paling kerusakan biasa di power supply, playback, IC, terus di switch. Misalnya kalau TV itu di switch ke bagian channel, nah, channelnya itu. Terus saran Bapak untuk bagi kami yang pemula ini memulai usaha gimana? Kalau saran saya, asalkan harus punya keyakinan, istilahnya pede dalam berusaha, nah, begitu. Nah, terus jangan takut untuk memulai usaha dan mencoba. Kalau gagal, coba lagi. Nah, gitu. Jangan putus asa gitu. Oke, mungkin cukup segini saya Pak bertanya ini. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Oke, sama-sama. Oke, cukup sekian dari saya dan wawancara ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Pontianak. Jadi saya di sini tujuannya ingin mewawancarai Bapak selaku wirausaha parfum. Jadi kenal nama Bapak siapa? Nama saya Juras. Jadi awal bulan Puasa ini sejak kapan? Sejak 2008. 2008 kita dulu ngecer dulu dari kawan kita di kampus, kan kuliahnya di Untam. 2009 kita buka toko. Dulu dari sini di depan di Dempos itu. Sampai kebetulan ada kios dari 2009 sampai 2012. Di sini dari mulai 2012 sampai sekarang.
cara. Terus saya ini produknya apa saja? Produknya jenisnya banyak bang. Banyak. Ya yang ini yang intinya yang laris-larisnya kayak Bulgari, Dakil, Diamond, Tomatik, Skandal, banyak sih macamnya. Ada ratusan jenis lah. Kalau disebutkan sih lama nanti. Yang banyak. Biasa. Kalau cara pemasaran, Cara pemasaran ya kayak biasa sih. Pelanggan datang ke toko, paling kita kadang-kadang ada juga di share di sosial media, tapi jarang. Tapi kebanyakan sih mulut ke mulut sih. kalau yang berlangganan itu ada. Berlangganan ada, kita juga ini kayak ada bukan member ya, apa namanya, kupon. Ini sebagai daya tariknya. Jadi setiap pembelian 5 sampai 7,5 nanti dapat kupon A, 5 kupon, bonusnya 3 mili. Terus 8 sampai 9 mili setengah masih 10 mili, dapat kupon B, 5 kupon, nanti bonusnya 5 mili. Nah ini 10 mili ke atas, nanti dapat kupon B plus 2. Akan datang bisa langsung diambil bonusnya. Kalau kisaran harga Kita ada 2.000-an, rata-rata 2.000. semua 2000. Semuanya 2.000 kecuali yang Timur Tengah 2.000-an, 2.000 sampai 5.000 gitu lah. Ini produknya produksi sendiri atau? Enggak, ini barang luar juga, barang ada Perancis, India, Spanyol, New Zealand, barang luar sih, karena kita belinya pun nanti dikalikan pakai dolar. Jadi dolarnya hari ini berapa, harganya berapa dolar per 100 mili nanti dikalikan. Itu import berarti ya? Import. Bahan Iya, impor. Cuman pengalengan, pemakingan dari Indonesia, pabriknya ada di Indonesia. Kalau pembeli kalangan apa gitu? Mahasiswa umum gitu sih, tapi memang lebih dominasi mahasiswa, lebih dominan karena lingkungan kita kan memang lingkungan mahasiswa kan. Tapi ya alhamdulillah sih ada juga yang umum, banyak juga yang umum karena kita kan udah lama juga kan berdirinya, udah ya boleh dikatakan 13 tahunan ya udah sekarang, 13-14 tahun. Mungkin kisahnya Pak yang ditanyakan. Terima kasih menyempatkan waktunya buat saya. Oke, siap. Ya, terima kasih kembali. Semoga tugasnya lancar, nilainya bagus kan. Ya. Oke guys, saya Rizky Aldino dan ini Ibu Ani, salah satu pengrajin UMKM kain soket yang berada di Kota Pontianak. Nah, dalam wawancara kali ini saya akan bertanya-tanya tentang kain soket. Nah, kain soket itu merupakan kain yang berasal dari Sambas, Bu ya? Nah, kain yang berasal dari Kabupaten Sambas dan itu merupakan salah satu kain ciri khas yang berada di Kalimantan Barat. Nah Bu, jadi saya ini ada pertanyaannya, tidak banyak lah, ya, sedikit. Nah, saya mau bertanya nih Bu, nah bagaimana sih awal mula Ibu mendirikan usaha ini? Awal mulanya sih saya sebagai pengrajin, pengrajin tenun dari kelas 3 SD. Saya udah pandai belajar tenun. Jadi dari situ kita sebagai pengrajin, akhirnya udah tamat sekolah sampai SD, SMP, SMA saya usaha sendiri, tenun sendiri, diupah, artinya kita tenun diupah, udah kita diupah, udah tamat sekolah, saya ikut tante saya, almarhum tante saya. Akhirnya dulu saya juga pernah jadi guru PAUD, sebagai guru PAUD berhenti, lalu melanjutkan usaha tante saya. Nah, akhirnya alhamdulillah semenjak tinggal sama tante saya almarhum, saya ikut pameran, ikut ini kegiatan pelatihan apa atau
pameran itu ada juga di mana-mana, kegiatan pelatihan juga, pelatihan nunun apa, akhirnya udah inti kita ikut. Akhirnya tante bilang, ya udah gini aja daripada kamu ikut ini, lebih baik melanjutkan usaha tante. Alhamdulillah sama usaha tante dari tahun berapa saya ikut sama tante, udah sampai sekarang jadi pengusaha UMKM. Ya. Nah berarti ibu ini mungkin awal usaha songketnya ini usaha dari sendiri atau meneruskan dari tante ibu? Meneruskan tante. Iya. Meneruskan semenjak almarhum tante saya meninggal, jadi saya melanjutkan usahanya. Dulu hanya ikut aja. Dulu ikut tante, dulu jadi pengrajin. Udah sekarang alhamdulillah. Jadi semenjak tante meninggal, ya kita melanjutkan usahanya. Daripada punah kan saya. Bu, kalau boleh tahu, ini usahanya ini produknya apa aja selain kayu songket? Apa khusus kayu songket saja? Enggak. Kita semuanya khas Kalimantan Barat. Tenun sintang, tenun putih sibau, songket sapas, terus ada lagi macam-macam kain-kainnya dari tenun ATBM, tapi motifnya motif kita, motif albar, motif terangsang. Nah, ada dari dompet, dari tas, sepatu. Dulu usahanya sepatu, ada sendal. Tapi semenjak ini jadi penjualan kurang, jadi kita harusnya fokusnya ke kain aja. Jadi ke kain-kainnya tuh khas Kalbar semua. Jadi sekarang ibu yang difokuskan ini kain aja Bu ya? Kain. Kalau misalnya mau minta potongan baju bisa, mau minta potongan ini bisa, gitu. Minta jahitan selendang, minta jahitan kain bisa. Nah Bu, ini bagaimana cara ibu memasarkan produk? Apakah promosi dari mulut atau online atau ikut pameran? Semua sih online juga, ikut pameran, terus dari mulut ke mulut. Sekarang ada IG. Sekarang kita kan ada IG, ada Facebook, ada WA, ada dari internet itu. Udah kita itu. Dan sekarang kita ikut ini lagi. Ada dari Plut. Nah itu kita dan sekarang BUMN dari Bank Indonesia, dari bank juga sering kita ikut pameran. Jadi sih pameran dari mulut ke mulut, IG, WhatsApp, Facebook. Kalau boleh tahu IG-nya apa Bu ya? Yang songket. Yang songket. Nah, kalau pembelinya nih dari produk-produk yang ibu hasilkan ini berasal dari kalangan mana saja yang dominan? Menengah ke atas ya? Ya. Dari ibu-ibu angkatan, ibu angkatan TNI, Polri, dari BUMN, dari dinas-dinas pemerintahan juga biasa. Biasa untuk kado, biasa untuk acara nikahan, itu sih bukan ininya. Pokoknya di menengah ke atas kita intinya. Kebanyakan ibu-ibu yang pejabat. Banyak ibu. Amin. Nah Bu, ini untuk produk yang ibu jual, ini ibu buat sendiri atau ibu kayak ada kerjasama sama pengrajin gitu, atau ibu ngambil dari pengrajin atau ibu jual kembali atau gimana? Enggak, kita punya pengrajin sendiri. Pengrajin sendiri. Iya, kita punya pengrajin sendiri. Dari almarhum itu kan udah ada. Ya. Pengrajinnya pun bukan orang lain juga, orang tua saya sendiri, tetangga, tante-tante saya yang nenunnya, sama tetangga-tetangga udah. Terus ada juga biasa pengrajin minta, kan karena penjualan ini kan kadang sekarang kan susah ya, kadang-kadang ya mau minta bantu dong, bisa bahasanya kita beli juga bisa, tapi membantu pengrajin yang lain gitu, misalnya dia minta ini bisa nggak jual ini, itu jualkan gitu. Membantu sesama pengrajin, sesama UKM gitu. Nah Bu, ini untuk apa itu pengrajinnya ini kebanyakan dari daerah mana Bu ya yang di Kalimantan Barat ini? Sambas. Oh, Sambas ya. Saya juga ada pengrajin sintang, terus Simbau ada. Iya. Kebanyakan tapi komunitasnya saya songket Sambas. Iya, tapi banyaknya di Sambas. Iya. Kalau untuk modal dan pemasaran, apakah ibu ada bantuan di pemerintah atau udah modal sendiri? Kalau dari
kita paling diikuti fasilitasi pameran. Kalau ada kegiatan, kalau ada apa kita difasilitasi. Kalau bantuan kita ada berasal dari BUMN yang lainnya, misalnya dari bank, dari pegadaian, dari apa kita bisa dapat bantuan. Kalau bantuan sih jarang ya, paling kita pinjam gitu, jadi bapak angkat gitu. Dari BUMN, kalau dari pemerintah kita semuanya difasilitasi kalau ada pameran atau kegiatan gitu. Nah itu pinjamannya ke bank kan? Bank. Tetap di bank. Di seluruh BUMN lah kan kita kan ada BUMN kan ada berapa? Ada 30 atau berapa itu? Ya. Bank dari PLN, Pegadaian, terus PTPN, nah, terus dari bank itu kan ada beberapa bank Galbang, bank BNI, itu semua. Itu kalau kita mau minta terserah mau yang di mana. Biasanya dia juga bunga itu kan jika bunga yang kecil. Nah kalau bisa bunga kecil itu kita ambil. Nah itu kita kasih dari BUMN. Berarti ibu menggunakan apa itu fasilitas kur bu ya Klerisa Rakyat. Kita kur jarang. Jarang. Paling untuk kan PKBL. Enaknya kalau ke PKBL itu kan bisa ke pameran. Pinjaman juga sedikit, bisa berapa puluh juta gitu. Jadi bunganya kan kita sebulannya itulah bisa gitu. Kalau kur itu mungkin udah yang besar. Kalau besar boleh. Tapi kalau memang mau kur nggak masalah, bisa juga kur. Tapi kemarin sih baru pinjam kur juga sih. Tapi udah selesai lama. Ini. Sekarang belum ini nih banyak masih karena selama almarhum meninggal, jadi kita stop dulu nih, mau pinjam dulu. Paling kita ada dapat bantuan ini, mau ada pameran, mau ada kegiatan nih, kita paling ikut. Manapun yang diajak, bisa dari dinas ngajak ikut, dari BUMN ngajak ikut. Untuk memperkenalkan produk-produk kita lebih jelas lagi, lebih dikenal. Nah Bu, selama Ibu menjalankan usaha kain copet ini ada nggak kendala? Apalagi kan aku tuh masa yang tahun lalu kan masa COVID, jadi ya mungkin dari penjualan berkurang. Kendala sih tetap ada. Kendala apa tuh zaman COVID dulu penjualan kita drop. Banyak penurunan kalau semenjak COVID. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada COVID lagi. Alhamdulillah sekarang meningkat sekarang. Kendalanya masalah dana. Dana sekarang bahan baku juga kita sekarang susah cari. Nah itu yang kendala kita sih bahan baku. Nah jadi bahan baku itu kan kita nggak ada di sini. Bahan baku kita di luar. Di luar maksudnya luar dari pulau atau dari pulau? Oh pulau ya? Iya dari luar kita. Kalau mau benang-benang biasa di Jawa ada. Tapi kalau untuk benang-benang yang halus, benang-benang yang itu kita di luar. Nah itu kendala sekarang itu memang bahan baku. Cara kalau dana yang masih bisa lah, tepi-tepi masih bisa. Ini memang pokoknya kendala sekarang sih bahan baku. Penjualan alhamdulillah sekarang alhamdulillah lancar. Dulu COVID turun, asli turun bener. Iya, soalnya COVID kan banyak orang-orang yang berdagang. Iya, banyak turun. Apalagi kan pengrajin kita kan nggak mau tahu. Iya. Pengrajin kita maunya ada uang. Ini kan pengrajin tetap jalan. Sedangkan kita penjualan turun. Tapi ya gimana caranya lah. Makanya kita sebagai UMKM ini kita bukan untuk hanya menggunakan soket-soket. Kita menggunakan kayak yang lain. Oh, nggak ada soket yang terjual, ada yang lain terjual. Nah, ini menutupi untuk tempat pengrajin. Nah, jadi nggak terfokus ke kain soket aja gitu. Kalau nggak ada soket, kita ada yang murah, ada mencari yang biasa, yang sedang-sedang harganya ada. Jadi bisa alhamdulillah menutupin. Tapi kalau untuk punya memang sedang dalam COVID kemarin memang turun sekali. Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah aman, udah ada peningkatan alhamdulillah. Soalnya itu kan COVID kan udah meredah juga ya. Alhamdulillah udah meredah sih, udah ada sekarang udah ada kegiatan pameran. Nah kemarin baru hari kemarin saya ikut misi dagang ke Jawa Timur, alhamdulillah. Terus sebelum misi dagang hari Rabu ya ada kedatangan oleh TNI, alhamdulillah penjualannya seminggu yang atau 2 minggu yang lalu saya ikut pameran di Jakarta, alhamdulillah juga penjualannya. Nah maka sekarang udah alhamdulillah udah bisa
naik meningkat penjualan kita sama barang-barang kita juga udah banyak yang baru datang baru, apalagi udah kita upah penjualan udah lancar, pokoknya udah aman lah. Nah Bu, pertanyaan yang terakhir nih, bukan pertanyaan sih Bu, saran dari Ibu. Nah Bu, saran dari Ibu nih untuk orang yang baru memulai usaha itu apa aja Bu? Kan banyak orang yang mulai usaha gagal terus itu jatuh, dia nggak mau mulai usaha lagi. Nah, itu Jangan takut gagal, jangan takut putus asa. Yang gagal kita usaha lagi, lanjutkan apa yang kita inginkan gitu. Kalau kita putus asa, ya memakan usaha tetap persaingan ada, kegagalan itu ada tetap. Jadi kita jangan putus asa, usaha giat. Oh gimana nih caranya kita ini usahanya? Oh ini tukan apa nih? Misalnya usahanya apa? Ini tukan anak-anak, tukan orang dewasa, atau tukan ini pejabat-pejabat gitu ya. Misalnya kan kalau makanan apa gitu kan, oh ini tukan anak juga bisa, untuk kan oleh bisa, tukan ini bisa gitu. Makanya kalau kita usaha ini kegagalan itu pasti ada. Kalau memang udah ini penjualan kan kadang-kadang, oh minggu ini lancar, oh minggu depan udah nggak ada tamu, udah ada apa, jangan ini putus asa. Ya udah ada rezekinya kan kita tetap ada, insya Allah. Oh rezeki kan udah ada yang atur gitu. Apalagi persaingan ini kan banyak, apalagi pemula, kita aja dulu pemula ya begitulah, ada tamu semingguan 2 bulan, nah tidak ada penjualan, kita juga stres sih, susah kan lah. Bagaimana dengan pengrajin, bagaimana dengan itu, tapi kita tetap udah seolah ada aja, ya alhamdulillah sampai sekarang. Maka jangan terlalu kegagalan itu jangan kita jadikan beban pikiran kita. Ya udah kita lanjut aja, tetap usaha, tetap jangan sampai ini doa. Ya, bakal usaha itu naik turun itu tetap ada. Persaingan baik ini ada. Kita anggap aja ya udah rezeki ada yang atur. Oh mungkin rezeki kita bukan di situ, mungkin rezeki kita di lain. Nah nih guys, jadi kuncinya kok orang dagang itu, kunci jangan putus asa. Karena kalau udah putus asa ya udah nggak mau usaha lagi, jangan putus asa intinya. Jadi hari ini saya sudah mewawancara Ibu Ani, salah satu pelaku usaha UMKM di bidang kain songket, dan kita juga dapat banyak ilmu guys dari Ibu ini. Dan terima kasih Bu atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan abang cepat lulusnya, mudah-mudahan keluarganya ini nilainya lebih bagus. Amin, terima kasih. Ya. Oke guys, kali ini saya Rizky Alrino akan mewawancara salah satu UMKM yang berada di Kota Pontianak, yaitu Bapak Diono di bidang usaha tanaman. Nah, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Diono. Nah, nih Pak, bagaimana sih awal mula Bapak mendirikan usaha tanaman ini? Awal mula ya? Iya, awal mulanya. Kalau awal mula itu beranjak dari hobi. Iya. Hobi, suka nanam-nanam. Kepikiran ya udahlah. Ya, coba masuk usaha tanaman. Iya. Saya kembangkan, saya merambah yang berkaitan dengan tanaman ya, bikin taman dan lain sebagainya. Jadi awal mulanya memang hobi saya memang di tanaman. Jadi berawal dari hobi ya Pak? Dari hobi itu. Ya. Nah Pak, kalau boleh tahu ini di bidang usahanya ini, di bidang tanamannya spesifiknya apa tuh? Kan tanaman itu banyak. Iya. Nah kalau ditanya spesifik, saya ahli di bidang taman. Jadi mau taman indoor maupun outdoor, saya menguasai. Memang di bidang desain taman juga saya bisa mendesain gitu ya. Intinya pertamanan lah.
sekecil apapun lahan sisa bisa kita sulap menjadi taman. Nah Pak, kalau di Ya. bidang usaha pertamanan ini ada nggak seperti apa tuh kendala yang apa tuh yang dihadapi di usaha pertamanan ini? Ya, apapun usaha kita pasti ada kendala. Cuman sebisa mungkin kita berpikir kendala itu ya. Cuman kalau dibilang kendala, kalau menurut saya itu nyaris tidak ada kendala. Kendala yang paling utama itu ya mungkin konsumen gitu, order lah gitu. Nah, itu aja kendala. Tidak setiap saat kita dapat order, ya kan? Kadang seminggu dapat sekian ordernya, kadang 2 minggu nggak dapat. Nah, itu kendalanya di situ. Ya, memang kita butuh kesabaran, dan yakin aja bahwa sesuatunya udah diatur gitu. Kalau memang dari segi kita dapat dia sudah. Kami ini pelaku bisnis taman ini ya hanya bisa menyiapkan, menyajikan mana ada konsumen merasa cocok makin kami gitu loh. Jadi istilahnya kita menjual jasa. Tapi tidak ada kendalanya kalau menurut saya pribadi ordernya standar. Nah Pak, kalau aku tuh untuk memasarkan produknya itu bagaimana, melalui promosi online kah atau pamer-pamer gitu atau bagaimana Pak? Siap, ya. Kalau dulu memang ada ya warga kita ya pameran tanaman hias. Cuma semenjak COVID ini ya kita tahu lah ya. Terus kalau ditanya bagaimana pemasaran, karena saya pribadi punya prinsip sekecil apapun atau sekecil apapun nilai pekerjaan kita itu, saya sungguh-sungguh. Saya lakukan sungguh-sungguh sebisa saya, semampu saya, ya, supaya konsumen itu rasa puas dengan hasil pekerjaan kita. Beranjak dari situ, nanti kalau konsumen ini sudah merasa puas dengan kita, dia kan punya keluarga, punya teman, punya kolega dan sebagainya, akan nyambung informasi. Oh ini nih bikin taman dengan Pak Jono aja. Jadi itu ya Jadi di situ saya promosinya. dari mulut ke mulut Pak ya. Dari mulut ke mulut. Ya, kalau misalnya apa tuh konsumen puas, jadi nanti promosi ke keluarganya dia. Iya. Makanya satu kerjaan, walaupun itu kecil, walaupun nilainya tidak seberapa, kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, insya Allah dari kecil itu jadi nambah lagi, jadi. Jadi kalau khusus promosi ya ada. Nah Pak, kalau Bapak adik kan mendirikan usaha ini kan awalnya apa tuh dari hobi. Iya. Nah, berarti ini untuk mendirikan usaha ini awalnya itu modalnya dari modal sendiri kah atau pinjam sama teman atau orang tua atau bagaimana Pak? Nah, alhamdulillah masalah modal memang saya mulai pekerjaan ini dengan modal sendiri. Kita beranggapan wah buat taman ini modalnya gede, tidak, sebenarnya modal kemauan. Kalau saya ingat pertama kali buka dulu, saya beli tanaman itu yang harga dulu waktu zaman dulu baru 1.000 gitu ya. Nah, paling modal dasar saya dulu tahun 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu sekitar 200.000, 4.000 modal saya. Sampai saking saya kepengennya bisa punya usaha, kita pandai-pandai lah ngembangin sendiri. Misalnya pergi ke tempat keluarga ada tamu, kita stek sendiri, itulah. Jadi boleh dikatakan nol rupiah. Karena kemauan kita tadi lah, makanya yang mestinya kita beli sekian karena kita buat sendiri. Nah, jadi hitungannya modal tenaga. Kalau dirupiahkan susah saya membedakan. Nah Pak, bagaimana menghadapi usaha ini kan apa itu ada naik turunnya, dalam bisnis kan naik turun. Nah, cara menghadapinya bagaimana Pak? Kita punya visi gini ya. Kalau saya pribadi, saya yakin rezeki sudah diatur gitu ya. Jadi ada nggak ada order ya, kalau kita tekunin aja.
Kalau memang lagi nggak ada kegiatan di luar, nggak ada pesanan taman, kita memperbanyak tanaman, gitu loh. Jadi ya memang harus pandai-pandai ya, nabung. Misalnya ini kita dapat order nih, kita harus benar-benar harus bermanfaat bener ini dari pembayaran ini, ya udah jangan sampai habis gitu loh. Karena kita antisipasi, karena belum tentu besok ada yang pesan. Itulah kami yang benar-benar hemat, tapi bukan berarti gimana ya. Ya kita gunakan ya seperlunya lah. Kalau pas lagi senang, berkumpul banyak, lalu kita happy ya kan, pengen makan di restoran. Kalau lagi ya udah biasa-biasa aja Pak. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir. Iya. Nah, bagaimana pesan dari Bapak untuk para pengusaha atau pelaku usaha pemula? Kadang-kadang kan ada yang pelaku usaha pemula itu yang baru mulai gagal, terus mereka gagal. Terus maksudnya mereka itu terus down, nggak mau mulai lagi. Oke. Kalau untuk pesan sepanjang pengalaman saya, jangan takut buat pemula. Kalau memang ingin mengembangkan usaha seperti saya, niatkan dalam hati, kerjakan dengan hati. Karena yang satu itu tadi, yang pertama paling gampang itu kalau hobi dulu, hobi jadi mata pencaharian gitu. Jadi kalau kita sudah hobi, saya pikir nggak ada alasan dia gagal gitu. Masalah down tadi itu, saya pikir jangan mikir begitu. Satu pesan saya buat pemula, yang namanya nanam nih ya, tanam sebanyak mungkin. Tanam satu hari kalau bisa 1000 tanam, 1000 kita tanam. Bisa kita mau menanam buah, ya kan? Jangan takut, nanti ada orang berprinsip ini loh, pengalaman saya, ngapain ditanam, nanti orang juga yang panen. Jangan, kita tanam saja. Karena menurut saya, kita menanam buah atau apa itu, saya pribadi tidak berharap saya yang panen. Yang panen nanti harapan saya anak dan cucu saya nanti. Ya, buat pemula, tolong kalau memang ingin di bidang ini, yakinlah, insya Allah kalau bergerak di bidang ini akan, jangan takut gagal, insya Allah akan tetap naik. Kenapa? Karena satu kunci, tanaman. Ya, itu kembali nih, boleh mitos boleh tidak. Kalau saya percaya, kalau kita rawat setiap hari, ya kan, bisa kita mulai usaha, kita rawat tanaman itu, mendoakan kita, insya Allah. Ya pemula jangan takut pun, jangan berpikir down, kerjakan saja. Masalah kendala nanti akan datang sendiri, sambil berjalan akan diatasi. Itu aja dulu pesan saya sementara, seperti itulah, sederhana aja. Nah nih guys, pesan dari Pak Biono sebagai apa itu, untuk para pengusaha pemula, jangan takut gagal, dan kalau gagal kita coba lagi. Dan sekian wawancara saya dengan Bapak Biono, salah satu pelaku usaha UMKM di bidang tanaman. Terima kasih Pak. Ya, kembali kasih. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.